لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat maghrib Masjid Al-Azhar dan kajian rutin Rabu malam. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama dari detik per detik, menit per menit, jam per jam, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita luar biasa. Kita tidak bisa menghitungnya. Setiap tarikan nafas kita adalah nikmat dari Allah. Kita bisa bernafas dengan longgar, dengan leluasa adalah anugerah Allah. Sebab kalau tidak, itu nanti kalau dirupiahkan juga akan besar dan mahal. Oleh karena itu kita selalu bersyukur pada Allah. Kita wujudkan syukur kita dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Semakin ke belakang kita perbaiki kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan thalabul ilmi kita. Insyaallah kita mempelajari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidup beliau, tingkah laku hidup beliau di dalam mengemban amanah. Jadi tidak hanya sekedar hidup saja, tapi mengemban amanah yang luar biasa, yaitu menegakkan agama Allah, menegakkan Islam. Banyak contoh-contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau. Oleh karena itu kita tidak hanya sekedar mempelajari tarikh. Kalau tarikh itu hanya ketentuan waktu. Tapi kalau ini sirah, itu adalah kebiasaan beliau, jalan beliau, cara beliau hidup, dan juga tingkah laku beliau di dalam memperjuangkan agama Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan karena pada saat ini adalah merupakan pertemuan yang kedua. Kita sampai pada slide yang ke-23 insyaallah. Kita mulai dari sini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka cepat-cepat lari memasuki benteng, jadi karena yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya, maka mereka cepat-cepat lari memasuki benteng. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka. Ditanamkan rasa takut.
Dengan apa? Yaitu dengan sebuah lafal yang luar biasa. Yang itu juga ditiru, diteladani oleh Bung Tomo ketika merebut Surabaya, kota pahlawan. Yang ditanamkan rasa takut itu adalah ucapan atau lafal Allahu Akbar, lafal takbir. Ternyata takbir itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat. Dan ini sudah dipraktekkan, ya, sudah dipraktekkan. Seruan Allahu Akbar, binasalah Khaybar. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat rasa takut pada mereka. Pada saat kami tiba di halaman suatu kaum, kata Rasulullah, maka pagi harinya orang-orang yang telah diberi peringatan akan mengalami nasib yang buruk. Kalau diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan bernasib buruk. Ini bukan sebuah ucapan yang tidak berarti, tidak bermakna, tapi ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Rasulullah membuat atau menanamkan rasa takut kepada musuh dengan lafal takbir Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kalau Imam Ahmad itu Al-Musnad. Kalau Imam Bukhari Sahih Bukhari. Imam Muslim Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas, ya, suatu negeri atau pedusunan atau daerah yang penghuninya bergelimang di dalam perbuatan durhaka, ini menjadi catatannya, lambat atau cepat pasti akan hancur binasa. Suatu negeri, daerah, pedusunan yang penghuninya bergelimang dalam perbuatan durhaka, cepat atau lambat pasti akan binasa. Sejarah tarikh telah membuktikan bagaimana kaum Lut. Kemudian di Jawa Barat juga pernah terjadi ada gunung yang pindah tempat, nah, gitu ya. Karena di dalamnya penghuni-penghuninya adalah durhaka kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Semacam kaum Lut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila di suatu negeri merajalela perzinahan dan riba, perzinahan dan riba, ini dua hal yang dahsyat akibatnya, pasti akan terkena murka Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka ini menjadi tanbih, menjadi peringatan bagi kita umat Islam, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi dua macam kebobrokan itu tersebar luas hingga zaman kita sekarang ini. Apakah itu kira-kira terjadi di lingkungan kita? Nah, panjenengan bisa melihat sendiri, bisa memperhatikan sendiri. Dua kebobrokan, yaitu perzinahan dan riba. Mereka tetap merupakan pendekar-pendekar riba di seluruh dunia. Jadi kalau mencari rizki, mencari penghasilan, ya sudah. Penghasilannya asal dapat. Asal dapat. Halal, haram, tidak masalah. Bagi mereka. Halal, haram, tidak masalah. Kadang motonya adalah, golek sing haram ya angel. Apalagi golek sing halal. Moto kok seperti itu. Makanya tidak ada keberkahan. Kalau
yang kita makan itu ada campur, ya, ada campuran hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk hal-hal yang syubhat, itu tidak ada keberkahan. Maka mereka orang-orang Yahudi itu sampai sekarang juga begitu. Riba itu sudah tidak dipersoalkan. Ya, yang penting mendapatkan hasil. Mereka merupakan biang keladi pencabulan dan perzinahan. Ya, sekarang Masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana mereka menyebarkan ya, apa itu hal-hal yang berbau-bau ya, tentang pencabulan dan perzinahan. Masya Allah luar biasa. Ya. Bahkan yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sekarang anak-anak kita itu sudah tidak bisa lepas dengan HP. Itu kalau tidak didampingi, naudzubillah min dzalik, maka orang tua harus selalu mendampingi. Jadi misalnya main apa itu, ya, kadang planet nanti iklannya, gitu. Terus nanti juga diselingi. Wah, ini Masya Allah mengerikan. Ini kalau tidak didampingi berbahaya. Karena anak-anak sekarang ini sudah canggih-canggih, sudah bisa milih sendiri. Nah itu. Dan perempuan Yahudi tidak menolak disentuh lelaki manapun juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ini luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Kenyataan itu tidak berarti mengingkari adanya orang-orang dari kalangan mereka berakhlak yang baik. Ya masih ada yang berakhlak yang baik. Tetapi itu jumlahnya sangat minim. Sangat kecil. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaumnya Musa, terdapat umat yang memberi petunjuk kebenaran kepada manusia. Dan atas dasar kebenaran itu pula, mereka menjalankan keadilan. Masih ada. Di antaranya adalah kaumnya Nabi Musa. Ada sedikit yang mereka juga memberikan petunjuk kebenaran kepada manusia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian, mulailah kaum muslimin melancarkan serangan terhadap benteng-benteng Khaybar yang terkenal tangguh itu. Benteng Khaybar sangat tangguh karena memang tanah Khaybar itu adalah tanah yang subur. Mereka hidup di tengah-tengah oasis. Jadi ada sumber air yang sangat dibutuhkan oleh mereka dan mencukupi. Maka menjadi subur tanah mereka. Nah, sehingga menjadi benteng yang terkuat orang-orang Yahudi. Jadi merupakan benteng yang tangguh. Satu demi satu jatuh ke tangan kaum muslimin. Sedang orang-orang Yahudi terus berusaha mempertahankan diri secara mati-matian. Pada masa itu Khaybar merupakan daerah yang amat subur dan mempunyai perbentengan yang kokoh dan kuat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pasukannya mengadakan pengepungan benteng Khaybar. Pengepungan mulai dilakukan. Tiap sebuah benteng jatuh ke tangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi pindah dan mempertahankan benteng yang lain. Benteng itu ternyata berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Dan mereka menguasai wilayah. Maka kita tidak mudah untuk masuk, tidak mudah untuk menghancurkan. Oke. Jadi kalau satu benteng jatuh, maka dia akan mundur ke benteng berikutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, besok pagi panji peperangan akan kuserahkan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Yang akan diserai panji peperangan Khaybar itu adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka para sahabat penasaran. Sehingga meraba-raba siapakah kira-kira
yang akan diserahi panji itu. Maka keesokan harinya para sahabat itu berdatangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui siapakah orang yang akan diserahi penyerahan panji tersebut. Nah, ternyata beliau memanggil Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menyerahkan panji perang Khaybar kepadanya. Saat itu Ali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka akan kuperangi hingga semuanya enyah dari sana." Ini ada rahasia penting di sini. Maka ini kita mempelajari sirah itu tidak hanya seperti kita mempelajari tarikh ya. Kalau sirah itu memang perjalanan Rasulullah. Ada hal-hal penting yang bisa kita ambil, bisa kita perhatikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasul, mereka akan kuperangi hingga semuanya enyah, hingga semuanya lari pergi dari sana." Kemudian Rasulullah menjawab, "Kerjakanlah. Tetapi jangan tergesa-gesa." Jadi bukan kalau sudah di atas angin kemudian membabi buta, tidak. Tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak begitu ajaran Islam. Tunggu sampai engkau tiba di halaman mereka. Ajaklah mereka memeluk Islam lebih dulu. Loh, Masya Allah. Diajak dulu untuk memeluk Islam, bukan paksa mereka. Kalau tidak, habisi mereka, tidak. Tidak begitu. Ajaklah mereka memeluk Islam lebih dulu. Dan beritahulah mereka kewajiban apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah. Disadarkan mereka itu, bahwa mereka itu adalah makhluk. Ada kholiknya, ada al-kholiknya, ada penciptanya. Semuanya dicukupi. Tempat tinggal dicukupi, air dicukupi. Rumput-rumput untuk menggembalakan ternak dicukupi oleh Allah. Disadarkan, nek wis dicukupi laopo, arep lapo. Nah, begitu. Kalau sudah dicukupi semua, ya harus ingat kepada Al-Khaliq yang mencipta, harus tunduk dan patuh kepada Al-Khaliq. Itu mestinya. Nah, ini. Jadi beritahulah kewajiban-kewajiban apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah. Nah, kalau kita sebagai umat yang beriman, nah kita sudah menyadari bahwa setelah nikmat diberikan oleh Allah, kita bersyukur. Bersyukur bil lisan, yang bil lisan itu adalah merupakan perwujudan dari asyukru bil qalbi, kemudian diwujudkan dalam bentuk asyukru bil arkan, dalam bentuk perbuatan. Apa itu? Ya berupa kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib kita lakukan. Yang wajib-wajib kita lakukan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Kemudian haji. Yang semuanya itu dilandasi dengan tauhidullah. Tauhid kepada Allah. Yaitu yang berupa syahadat tauhid dan syahadat rasul. Maka itulah bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 pilar. Nah, itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi hal yang penting adalah bahwa ketika kita akan menyerang musuh, ini masih kita diperintahkan untuk nunggu dulu. Tunggu dulu, ajaklah masuk Islam. Kira-kira gimana? Begitu. Menolak? Nah, apa menerima? Kalau menerima, tentunya selamat. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada mereka, ini sambungan sabda Rasulullah, jika Allah memberi hidayah kepada mereka,
kepada seorang dari mereka melalui engkau itu lebih baik daripada engkau memperoleh nikmat yang lain. Ini yang diutamakan, mengajak untuk kembali kepada Allah. Itu yang lebih penting daripada untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Apa itu nikmat yang lain? Nikmat yang lain adalah harta rampasan. Tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat sedemikian itu agar jangan sampai kaum muslimin maju ke medan perang dengan pikiran, dengan angan-angan ingin memperoleh harta rampasan. Itu yang tidak boleh. Sebagaimana terjadi pada perang Uhud. Karena ada pasukan pemanah yang tergiur dengan harta rampasan, dan itu taktik strategi sebetulnya yang dipasang. Tapi ada sahabat Rasulullah yang masih tergiur dengan keduniaan, dengan harta dunia. Apa akibat yang harus dipikul? Kalah. Ya, meskipun kalahnya tidak kalah mutlak, tapi itu peringatan dari Allah. Kalau sudah seperti ini, jangan tergiur dengan keduniaan. Maka harta rampasan itu tidak menjadi hal yang utama. Tidak menjadi hal yang utama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah kekayaan Yahudi Khaybar. Memang benar, kekayaan Yahudi Khaybar, bila mereka berhasil dikalahkan, sangat berlimpah ruah. Akan tetapi, bila orang-orang Yahudi itu dapat diyakinkan hingga memeluk Islam oleh para pejuang kaum muslimin, maka pahala yang diperoleh para pejuang itu jauh lebih besar dari ghanimah tersebut. Jadi lebih besar kalau berhasil mengajak orang-orang Yahudi itu untuk menyadari dan memeluk Islam. Seandainya orang-orang Yahudi Khaybar itu bersedia tunduk kepada hukum Allah, lalu merubah perangai buruk yang selama ini mereka hayati dalam pergaulan dengan orang lain, tentu mereka akan dapat hidup dengan tenang. Tetapi kenyataannya mereka tidak menghendaki itu. Tidak menghendaki itu. Yang dikehendaki tidak lain tentunya adalah perang. Jadi tidak mau mereka diajak untuk memeluk Islam. Maka tidak ada pilihan lain. Maka pasukan muslimin ya harus memeranginya. Karena itu Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya melancarkan serangan sengit hingga jatuhlah benteng mereka dan berhasil direbut kaum muslimin. Kemudian pendekar perang Yahudi. Dari benteng Yahudi tampil seorang pendekar perang yang bernama Marhab. Ia berteriak menantang-nantang, siapakah dari pasukan muslimin yang siap bertanding? Ia membangga-banggakan diri sebagai jagoan perang. Nah, menurut sementara riwayat, bahwa yang berhasil merobohkan dan membunuh Marhab adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi ada pula riwayat yang lain yang mengatakan bahwa yang membunuh Marhab adalah Muhammad bin Maslamah. Tapi ini setelah diteliti oleh penulis sirah, yaitu Muhammad Al-Ghazali, maka hadis itu ternyata dhaif. Hadis dhaif yang diketengahkan oleh Ibnu Hisam dari Ibnu Ishaq. Jadi yang benar adalah yang pertama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itulah yang membunuh pendekar Yahudi atau pemimpin Yahudi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Hakim dari hadis Salmah bin Al-Aqwa. Nah, ini semuanya adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, jalannya pertempuran bertambah sengit dan orang-orang Yahudi dengan sisa-sisa kekuatan yang ada berusaha keras mempertahankan beberapa benteng yang masih tinggal.
sekalipun mereka sudah dihinggapi perasaan putus asa. Karena mereka tidak mau keluar, ya, tidak mau keluar. Jadi tetap bertahan di dalam benteng. Dan itulah kebiasaan orang Yahudi, itu tidak biasa perang tanding berhadapan-hadapan. Jadi perangnya itu bertahan di dalam benteng. Pasukan muslimin kemudian memperketat pengepungannya karena menginginkan peperangan itu segera berakhir. Banyak di antara mereka yang sudah payah karena lapar dan harus mempertahankan posisi di tempat yang amat sulit. Selain itu banyak pula di antara mereka yang terganggu kesehatannya akibat udara buruk dan banyaknya kubangan-kubangan berair yang berbau busuk. Jadi ada kubangan-kubangan yang berbau busuk. Mereka sudah gerah ya dengan kondisi yang semacam itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian seorang kurir pasukan muslimin datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melapor bahwa orang-orang Yahudi tampaknya tidak mempedulikan kepungan yang dilakukan oleh pasukan muslimin. Karena mereka mempunyai sumber air minum yang dirahasiakan. Itu ternyata. Jadi karena mereka mempunyai sumber air minum, maka mereka tetap bertahan. Tapi itu dirahasiakan. Di malam hari mereka mengambil air untuk persediaan di siang hari. Maka mereka tetap bertahan di dalam benteng. Nah, berdasarkan laporan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya pasukan muslimin bergerak merebut sumber air musuh. Ini harus direbut ini. Sumber air itu harus dikuasai sehingga mereka nanti tidak bisa minum, kehausan, nah, begitu. Agar mereka terpaksa keluar. Nah, yang diharapkan supaya tidak terus bertahan di dalam benteng, supaya mereka keluar. Kalau sudah tidak ada air persediaan di dalam, nah, mereka kehausan tentunya akan keluar. Baik itu untuk melawan atau untuk menyerahkan diri. Akhirnya orang-orang Yahudi terpaksa keluar dari benteng dan terjadilah pertempuran seru yang mengakibatkan gugur beberapa orang kaum muslimin. Setelah mereka berhasil mempelopori gerakan merebut benteng, yang di kemudian hari benteng itu diberi nama Benteng Zubair. Itu setelah pada masa kekhalifahan, kalau tidak salah pada masa Khalifah Utsman, benteng itu direbut oleh Zubair, naik ke atas benteng dengan tangga sendirian, kemudian memekikkan lafal takbir yang diikuti oleh seluruh pasukan, sehingga pertempuran melawan pasukan Romawi pada saat itu berhasil diperoleh oleh kaum muslimin, sehingga benteng itu dinamakan Benteng Zubair. Yaitu benteng yang terakhir dari serentetan benteng Yahudi di Khaybar yang disebut perbentengan Nitot. Perbentengan itu akhirnya satu demi satu jatuh ke tangan pasukan muslimin. Mulai dari benteng Naim, benteng So'ab, benteng Watih, dan benteng Sulalim. Masih terdapat serentetan benteng lainnya yang hendak diserang oleh kaum muslimin. Nah, saat itu Rasulullah SAW berdiri di atas sebuah benteng yang bernama Samwan. Rasulullah naik di atas benteng Samwan. Dari tempat itu beliau bersama pasukan melancarkan serangan sengit. Maka keluarlah seorang Yahudi dari dalam benteng yang lain, mengendaki perang tanding dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi itu bernama Azul, yang menantang duel satu lawan satu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baru saja ia berusaha mendekati beliau, tangan kanan dia sudah terkena sabetan pedang.
Rasulullah dijaga betul oleh para sahabat. Begitu akan mendekat, akan menyerang Rasulullah, ya sudah didahului oleh Al-Habab bin Al-Mundhir hingga patah separuh lengannya. Sabetan yang luar biasa, ya. Sampai putus. Dan pedang terjatuh di tanah. Ia berusaha lari, meskipun sudah patah lengannya, ia berusaha lari, tidak masuk kembali ke dalam benteng. Tetapi dapat dikejar oleh Al-Habab dan dipukul kakinya, bukan dipukul dengan tongkat, tapi dipukul dengan pedang, hingga patah pada bagian atas mata kakinya. Lengannya putus, kemudian kakinya juga putus. Ia masih dapat melawan dengan gigih. Seorang anggota pasukan muslimin mencoba hendak merenggut nyawanya, hendak membunuhnya, tetapi malang ia dapat dibunuh oleh orang Yahudi itu. Masih kondisi seperti itu, sudah kondisinya seperti itu, masih bisa melawan, yaitu bisa membunuh salah seorang dari pasukan kaum muslimin. Nah, sekarang Abu Dujanah tampil menuntut balas karena tadi temannya yang dibunuh tadi. Ia maju mendekati Azul dan tanpa kesulitan apapun juga ia berhasil membunuhnya. Nah, Azul akhirnya terbunuh. Melihat Azul terbunuh, kaum muslimin bertakbir lalu melancarkan serangan serentak terhadap benteng di depannya di bawah pimpinan Abu Dujanah. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam waktu singkat benteng itu dapat direbut. Ternyata di dalamnya banyak persediaan. Maka mengapa mereka bisa bertahan di dalam benteng? Karena memang banyak persediaan. Berbagai macam perkakas. Ya, perkakas, ya persenjataan. Kemudian makanan, barang-barang yang berharga, dan beberapa ekor kambing. Nah, tersedia di dalam benteng. Maka dia mampu bertahan di dalam benteng tersebut. Kemudian orang-orang Yahudi yang tadinya berlindung di dalam benteng itu sempat meloloskan diri dari kepungan, lalu bergabung dengan teman-temannya di dalam benteng yang lain yang bernama Benteng Buzah. Jadi melihat riwayat ini, benteng itu berlapis-lapis, ada namanya masing-masing. Benteng itu sekarang menjadi sasaran serangan pasukan kaum muslimin. Ya, karena satu demi satu sudah bisa dikuasai. Pasukan kedua belah pihak terlibat pertempuran. Ya, pertempuran panah, saling memanah. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terkena panah pada jarinya. Padahal sudah dilindungi oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pasukan muslimin lebih meningkatkan lagi gempuran-gempurannya terhadap kedudukan musuh dan akhirnya benteng itu dapat direbut termasuk semua yang ada di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian pasukan muslimin siap menghancurkan serentetan benteng yang masih tinggal dengan senjata manjanik. Ini ada ya senjata manjanik. Senjata manjanik itu jenis senjata berat yang dapat menghempaskan batu-batu besar. Luar biasa ya, pada saat itu sudah mampu membuat sebuah senjata yang bisa melemparkan, bisa menghempaskan batu besar. Luar biasa. Kalau pada zaman Nabi Dawud itu mempunyai senjata apa itu? Bandil. Bandil. Jadi batu diletakkan pada kain kemudian diberi tali sehingga bisa membunuh Raja Talut pada saat itu ya. Ini juga begitu. Yang namanya manjanik luar biasa. Berarti kalau di zaman modern ini adalah sejenis meriam. Berarti itu kira-kira cikal bakalnya meriam.
Entah itu apa, dipompa, bagaimana itu. Nah ini. Jadi kalau di zaman sekarang ya ini, meriam ya. Tapi bukan meriam Belina loh ya. Nanti meriam Belina, ini bukan ya. Ini meriam senjata modern ini. Nah, melihat itu orang-orang Yahudi yakin akan menghadapi kebinasaan total. Wah, lah kalau begini caranya, ini pasukan muslimin punya senjata yang hebat begitu. Wah, kita akan hancur nanti. Kita akan binasa. Dan tidak ada lagi pilihan lain kecuali menyerah. Akhirnya menyerah. Ya. Menyerah. Maka turunlah salah seorang pemimpin mereka bernama Ibnu Abil Haqiq dari benteng. Turun dari benteng untuk menawarkan perjanjian damai atas dasar syarat. Perjanjian damai dengan bersyarat. Apa syaratnya? Orang Yahudi bersedia keluar meninggalkan Khaybar dengan membawa unta dan kuda milik mereka. Lalu seluruh sisa kekayaan akan diserahkan kepada kaum muslim. Dia bersedia keluar. Lah inilah nasibnya orang-orang Yahudi. Bertempat di suatu tempat, kemudian diusir. Ya karena kesalahan mereka sendiri. Sering mengingkari perjanjian. Sering mengingkari perjanjian. Seperti Yahudi Bani Nadir, kemudian Yahudi Bani Quraidah. Itu juga terusir. Ya, terusir. Ya. Tidak bisa mereka hidup tenang karena memang ya perangainya seperti itu. Ya. Syarat perdamaian itu dapat diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ada syarat lagi. Orang-orang Yahudi tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang semestinya harus diserahkan. Wis gak oleh didelik no meneh. Semuanya harus diserahkan. Yang itu memang harus diserahkan. Jika terbukti ada di antara mereka yang tidak memenuhi syarat itu, maka perjanjian dianggap batal. Mereka tidak dijamin keselamatannya. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Akan tetapi kemudian terbukti ada sekelompok orang Yahudi berbuat curang, mengkhianati syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama. Karenanya kemudian mereka dibunuh. Dibunuh. Itu sanksinya. Seandainya mereka tidak curang, aman dia, selamat. Orang-orang Yahudi yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaan Islam. Akhirnya tunduk sudah di bawah kekuasaan Islam. Mereka mengajukan permohonan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan tanah garapan mereka. Tapi dengan imbalan, separuh dari hasilnya harus diberikan. Tanah-tanah saya ini tetap saya garap, tapi nanti yang separuh saya berikan hasilnya. Permohonan itu dikabulkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu, Masya Allah, teladan yang baik. Mestinya, kalau sudah dalam kondisi menang, ya sudah dirampas semuanya. Bunuh semua. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Akan tetapi kelunakan sikap itu tidak berarti untuk selama-lamanya. Itu bukan perjanjian yang selama-lamanya. Sebab ketika Rasulullah SAW menegaskan, ketika itu Rasulullah SAW menegaskan, kalau kami hendak mengusir kalian, tentu kalian kami usir. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi Rasulullah sudah punya kekuasaan. Kalau mau mengusir, usir. Tapi waktu itu masih diberikan kelonggaran. Masih bisa mengerjakan tanah-tanah garapannya. Karena memang tanah Khaybar itu subur. Tapi dengan persyaratan harus separuh itu diberikan kepada kaum muslimin. Inilah
528 Masehi. Lokasinya Khaybar, yaitu tempat tinggal orang-orang Yahudi Khaybar yang kira-kira jaraknya 150 km dari Madinah. Kemudian hasilnya kemenangan bagi kaum muslimin. Pihak yang terlibat pasukan muslimin dan Yahudi Khaybar dan dibantu oleh sisa-sisa. Tokoh yang memimpin pihak muslimin adalah Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan di pihak Yahudi dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Zainab dan Marhab bin Abu Zainab. Marhab yang akhirnya. Kemudian kekuatan kaum muslimin itu 1.600 orang. Dibandingkan di pihak Yahudi 10.000 orang. Ini bukan bandingan ini. Berarti bisa 1 lawan 6. 1 dibanding 6. Luar biasa ya. Kemudian korban pasukan muslimin 15 orang dan pihak Yahudi 100 orang. Nah, inilah jamaah rahimakumullah kajian kita pada saat ini, yaitu tentang terjadinya perang Khaybar yang kita sampaikan 2 episode ya. Ini episode yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.